Sebagai tempat misterius, Jabal Khawf kabarnya dihuni oleh sosok malaikat dengan wujud besar dan kuat. Sebagai gunung purba, Jabal Khawf melambangkan gunung kosmik di mana alam dan supranatural. Menurut Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim yang lebih dikenal sebagai Gus Baha, keberadaan Jabal Khawf banyak dijelaskan dalam kitab-kitab klasik. Selain itu, Gus Baha juga menyebutkan bahwa ketika Allah ingin menggoyangkan salah satu gunung, maka cukup induknya saja, yakni Jabal Khawf. Ternyata sampean kalau lihat di kitab-kitab kayak di Sawi, di Tafsir Munir itu detail sekali. Jabal Khawf itu induk gunung. Dan semua urat gunung yang ada di dunia itu terkait sama urat yang ada di Jabal Khawf. Jadi kalau Allah lewat malaikat kepengen goyang gunung, itu mau nginstruksi ning induke ning Jabal napa? Khawf. Kemudian digoyang, kemudian goyang semua. Dulu orang itu janggal, tapi sekarang orang tidak janggal. Menurut pakar geologi, pakar-pakar vulkanologi, semua gempa di seluruh dunia itu hanya butuh narik satu pemicu. Ternyata Allah itu tidak perlu menginstruksikan gunung terkait, cukup menginstruksikan induk gunung saja, yakni Jabal Khawf. Di manakah letak Gunung Khawf? Meski sering digambarkan dalam literatur, lokasi pasti Gunung Khawf tetap menjadi misteri. Beberapa sumber mengaitkannya dengan pegunungan di Asia Tengah, seperti pegunungan Pamir dan Himalaya. Namun dalam literatur klasik Islam, Jabal Khawf sering digambarkan berada di timur atau timur Laut Arab, mengacu pada mitologi Persia dan Arab. Pendapat lain menyatakan Jabal Khawf berada di belakang tembok es Antartika, versi penganut bumi datar. Menurut mereka, Jabal Khawf hanya masuk akal bila buminya berupa hamparan luas, bumi bagai taman yang dikelilingi oleh pagar berupa Gunung Khawf. Dari banyak teori, sayangnya mereka lupa jika berbicara tentang gunung, maka tidak dapat dipisahkan dengan Indonesia. Mungkinkah Jabal Khawf terletak di Indonesia? Sebagai negara dengan aktivitas gunung api paling tinggi, Indonesia menjadi rumah bagi 127 gunung api. Alasan mengapa Indonesia memiliki banyak gunung api adalah karena wilayahnya terletak di zona Ring of Fire. Ring of Fire terbentang sejauh 40.000 km di berbagai negara di sepanjang Samudra Pasifik. Secara geologis, Indonesia terletak di antara 4 benturan lempeng tektonik yang membuatnya banyak ditumbuhi gunung api. Jabal Khawf disebut sebagai induk gunung. Istilah induk segala gunung juga populer dalam tradisi masyarakat Nusantara yang menyatakan pernah ada gunung purba yang menjadi induk segala gunung, yaitu Gunung Sunda. Gunung Sunda purba dulu dikenal dengan nama Gunung Chuda, yang dalam bahasa Sanskerta berarti putih. Dinamai Gunung Chuda karena konon katanya puncak dari gunung selalu tertutup es atau salju, sehingga ada beberapa pengembara yang berasal dari India dapat melihat Gunung Chuda dengan jelas. Akibat pelafalan penduduk lokal, kata Chuda pun bergeser menjadi Sunda. Ciri-ciri Jabal Khawf yang dikatakan hijau seperti zamrud mungkin saja metafora yang menjelaskan bahwa Jabal Khawf dikelilingi alam yang subur. Kondisi tersebut sangat cocok dengan Nusantara yang juga dijuluki dengan zamrud khatulistiwa. Chuda yang berarti putih oleh masyarakat lokal dimaknai sebagai tempat suci yang dihuni para makhluk suci tidak kasat mata, seperti legenda para penghuni Gunung Khawf. Bagaimana dengan riwayat yang mengatakan Jabal Khawf tersembunyi dari pandangan mata? Ternyata selain gunung api di darat, Indonesia juga memiliki gunung api bawah laut. Gunung api bawah laut ini tidak terlihat kasat mata di permukaan dan tersembunyi jauh di dasar laut atau samudra. Tidak heran, Indonesia disebut sebagai pusat vulkanisme di dunia. Ketika terjadi aktivitas vulkanik di wilayah Indonesia, maka dapat berpengaruh ke seluruh dunia. Seperti kata Gus Baha, apabila Jabal Khawf digoyangkan, maka semua gunung yang ada di dunia akan goyang. Wallahu a'lam.